sebelum kawasan ini dikembangkan, tentunya pemerintah harus melakukan analisis dampak sosial ekonomi, ya kan, melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan dampak dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Kautsar Ardiansyah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Econotalks. Ya, baik pemirsa Unas TV, belakangan ini kawasan Untia semakin sering disebut sebagai salah satu wilayah yang ada di Kota Makassar yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ada di Kota Makassar. Dengan berbagai pembangunan dan juga potensi yang dimiliki, tentunya kawasan ini dinilai punya peluang untuk menjadi ruang ekonomi baru dan lebih produktif ke depannya. Namun apakah pembangunan kawasan otomatis akan melahirkan pertumbuhan ekonomi? Apa syarat agar proyek-proyek yang dibangun tidak berhenti sebagai infrastruktur fisik tetapi benar-benar menciptakan sebuah aktivitas ekonomi, kemudian juga peluang usaha dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar? Tentunya tema kita hari ini sangat menarik, tentunya kita akan membahas terkait bagaimana prospek ekonomi kawasan Untia. Mampukah ini menjadi pertumbuhan ataupun pusat ekonomi baru yang ada di Kota Makassar? Tentu untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami tentunya narasumber yang sudah tidak asing lagi, sebelumnya sudah pernah hadir dalam episode Econotalks sebelumnya. Ya, ini sudah hadir bersama saya di sini ada Ibu Fitriwati Jam'an, SE MSI PhD, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini di pagi hari tentunya harus tetap semangat. Tentunya Ibu menarik tema kita yakni terkait dengan bagaimana kita melihat Kota Makassar sendiri sebagai kawasan ekonomi terbaik yang ada di kawasan Indonesia Timur. Dan terkait dengan tema kita hari ini yaitu terkait kawasan Untia yang tentunya ini digadang-gadang sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang ada di Kota Makassar tentunya. Nah, terkait dengan yang ingin saya tanyakan, belakangan ini memang kita sering melihat bahwasanya Untia ini semakin sering disebut yang tadi saya mention salah satu kawasan yang akan diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan baru yang ada di Kota Makassar. Dari perspektif Ibu sendiri terkait seorang dosen dan juga akademisi yang berkecimpung terkait dengan ekonomi pembangunan, apa yang membuat satu kawasan ini itu layak dijadikan sebuah kawasan atau pusat pertumbuhan secara strategis tentunya, menurut Ibu seperti apa? Oke, jadi dalam konsep ekonomi ya, ada beberapa teori ya. Jadi saya based on teori dulu ya. Jadi yang pertama growth of all teori dari Porras menyatakan bahwa suatu pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi bagus apabila ada sektor unggulan di kawasan tersebut. Dalam hal ini leading sektor ya, yang akan nantinya akan menarik investasi dan segala macam. Dan kedua ada lagi namanya teori spread effect, yang mana spread effect itu memberikan kawasan tersebut harus memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitarnya. Kemudian ada namanya teori agglomeration, yang mana kawasan yang bagus yang mempunyai infrastruktur yang baik bisa membuat suatu kawasan itu menjadi lebih efisien. Dan ada beberapa teori lagi yaitu linkage effect, yaitu bagaimana terjadi integrasi antara berbagai macam sektor misalnya sektor perikanan, UMKM dan segala macam. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi sebuah sektor kawasan pertumbuhan khususnya Untia ini harus terjadi integration antara misalnya stadion ya, karena akan dibangun stadion olahraga yang kemudian di sana ada pelabuhan perikanan, yang ketiga adalah UMKM dan tentunya UMKM lokal, dan tentunya adalah kawasan wisata pesisir. Jadi ini harus terintegrasi dan berkolaborasi sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, baik Ibu Fitri, tentunya pembangunan kawasan itu tadi disebutkan juga based on teori memang harus memberikan manfaat di berbagai sektor tentunya ketika ingin menjadi sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru. Baik Ibu, kalau melihat kondisi Untia saat ini, potensi ekonomi apa yang sekiranya paling menjanjikan, terutama kita tahu dengan kawasannya itu sebagai kawasan pesisir, kemudian pelabuhan perikanan dan rencana pembangunan stadion yang sempat tadi dimention sebelumnya, kira-kira dengan adanya pembangunan
Untia sebagai kawasan sektor pertumbuhan ekonomi yang baru, kira-kira apa potensi terbesar yang bisa timbul dan juga dihasilkan oleh Kota Makassar khususnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi? Jadi sebenarnya itu ada 5 potensi utama dari Untia ya. Iya, Yang pertama itu adalah dari sisi ekonomi perikanan dan kelautan yang tadi saya sudah mention bahwa di sana akan dibangun sudah ada pelabuhan perikanan. Jadi di pelabuhan perikanan ini bisa menjadi sektor perdagangan untuk bongkar muat produk hasil laut yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah sport tourism. Sport tourism yaitu dengan pembangunan stadion olahraga yang mana di stadion ini bisa ada kegiatan yang mungkin bukan bulanan, tahunan dan bisa continue. Dan yang ketiga adalah coastal tourism. Coastal tourism karena saya sudah searching nih bahwa di daerah Untia itu kalau tidak salah ada 4 hutan mangrove ya, potensi hutan mangrove dan ini bisa dikembangkan. Kemudian yang karena ada 3 ini tadi, kemudian yang keempat adalah UMKM. UMKM bisa dikembangkan khususnya UMKM produk pengolahan hasil perikanan, misalnya ikan diolah menjadi apa sehingga itu bisa menghasilkan dan bisa dijual di kawasan wisata. Dan yang kelima adalah kawasan logistik dan investasi, bisa aja nanti di situ dibangun hotel, restoran dan segala macam. Yang tentunya harus dibangun secara terintegrasi. Ya, betul sekali. Poin pentingnya adalah integrasi yang tentunya bisa dibangun dari berbagai banyak proyek bisnis yang akan dicetuskan dan juga dibangun dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan Untia itu sendiri. Kalau kita lihat Ibu, pemerintah ini kan mendorong berbagai proyek di Untia yang tadi sempat banyak sekali disebutkan, ada 5 poin tentu. Mulai dari stadion, kemudian pelabuhan perikanan yang sempat tadi disinggung juga, hingga penataan kawasan yang akan dijadikan sebagai kawasan strategis khususnya yang ada di Kota Makassar. Seberapa penting sebetulnya infrastruktur yang ada dalam kawasan ini untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru ke depannya? Jadi infrastruktur ini adalah necessary condition, but not the only one ya. Jadi ada faktor penunjang lain yang faktor penunjangnya yaitu misalnya investasi. Yang kedua adalah tata kelola kawasan yang bagus ya, meskipun banyak infrastruktur yang bangun tapi tata kelolanya tidak bagus juga tidak bisa. Kemudian konektivitas, kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, berdasarkan teori juga bahwa berdasarkan Paul Krugman bahwa infrastruktur yang baik, konektivitas yang baik itu bisa menarik investasi. Dengan investasi kompleks atau kawasan Untia bisa berkembang gitu. Iya. Nah, tadi sempat disinggung terkait dengan tentunya tidak hanya infrastruktur yang perlu dikembangkan di kawasan ekonomi tersebut. Apakah pertumbuhan infrastruktur ini bisa didorong dengan adanya syarat lain yang harus dipenuhi agar pembangunan di kawasan Untia sendiri itu benar-benar menghasilkan sebuah aktivitas ekonomi yang tentunya tidak hanya berdampak pada sektor infrastruktur itu sendiri, tetapi berdampak juga di masyarakat. Itu seperti apa? Jadi ya tadi bahwa infrastruktur not the only one, tapi ada faktor lain. Nah, faktor lain itu tadi misalnya investasi, iklim investasi, terutama misalnya dari pemerintah. Bagaimana pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan investasi masuk. Kemudian yang kedua konektivitas. Kemudian pelatihan misalnya tenaga kerja, kemudian pemberdayaan UMKM sehingga bukan cuma pembangunan fisik tetapi bagaimana perekonomian bisa berlangsung. Nah, itu yang sangat penting karena tanpa 2 hal ini itu tidak bisa terlaksana dengan bagus gitu. Nah, saya melihat ada hal menarik tentunya dari proyek pembangunan area ekonomi baru yang ada di kawasan Untia itu sendiri. Kalau kita melihat di Makassar sendiri, banyak wacana-wacana terkait dengan pembangunan stadion yang sampai saat ini mungkin masih belum terrealisasi dengan baik. Kalau kita melihat proyek stadion yang akan direncanakan di kawasan Untia itu sendiri, siapa seharusnya yang paling menikmati terkait dengan manfaat ekonominya ketika stadion ini akan dibangun? Bagaimana dampaknya ini tidak hanya muncul saat ada kemudian event dan ada hal-hal yang memang terpusat pada stadion itu sendiri. Bagaimana kira-kira pembangunan stadion ini itu bisa menghidupkan dari berbagai sektor yang ada di kawasan Untia, mulai dari UMKM, kemudian transportasi dan juga usaha warga sekitar agar memang manfaat yang didapat dari sebuah pembangunan stadion itu betul-betul berdampak kepada masyarakat. Ya, jadi yang berdampak itu ada 4 poin penting ya. Yang pertama pasti UMKM ya. Ya kan, dengan contohnya misalnya masyarakat membentuk kelompok, terutama misalnya ibu-ibu membentuk kelompok industri kecil mengolah hasil laut, mengolah misalnya ikan dijadikan misalnya
kerupuk atau dan segala macam, dan itu bisa dijual sehingga apa itu bisa meningkatkan pendapatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentunya nelayan dan pelaku usaha kecil yang ada di sekitar kawasan, yang mana nelayan ini bisa mungkin difasilitasi dengan tempat atau perahu yang lebih bagus dari pemerintah atau sektor investasi. Kemudian yang ketiga adalah pedagang, transportasi lokal dan penyedia jasa. Iya. Seperti misalnya karena ini terkoneksi, terintegrasi, orang sudah ada banyak produk yang diperjualbelikan, kawasan wisata juga bagus, sport center, sehingga sektor perdagangan dan tata niaga di sekitar itu juga berkembang yang bisa saja sampai ke sektor jasa seperti restoran, perhotelan atau homestay bisa aja. Kemudian tentunya masyarakat sekitar, yang mana masyarakat sekitar dampaknya seperti apa, diuntungkan karena pasti kawasan ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, yang paling bagus adalah tenaga kerja ini ya memanfaatkan tenaga kerja yang wilayah dari wilayah sekitar dengan masyarakat sekitar pastinya. Gitu. Berarti memang pemanfaatan warga lokal juga perlu diperhatikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan Untia itu sendiri. Benar. Karena suatu perusahaan atau investasi mau dibangun di suatu tempat, apakah di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan, harus melibatkan masyarakat lokal. Karena tanpa dukungan masyarakat lokal, investasi itu juga mungkin tidak akan bertahan lama, karena faktor psikologis masyarakat juga pasti akan menolak atau seperti apa. Karena kalau dengan melibatkan mereka secara psikologis akan merasa memiliki dan mendapatkan keuntungan. Ya baik Ibu, kalau bicara tentang tadi mungkin kita sudah panjang lebar membahas terkait proyeksi, kemudian apa saja manfaat yang diterima dari pembangunan kawasan ini. Kalau kita bicara tentang kawasan pertumbuhan ekonomi baru, kapan sebenarnya keberhasilan ini mulai bisa diukur? Apa saja indikator yang mungkin seharusnya ini menjadi perhatian kita agar pertumbuhan di kawasan ekonomi baru itu terus tetap tumbuh, bahkan tidak hanya stuck, entah itu hanya setahun, 2 tahun ke depan, tapi terus berlanjut menjadi satu kawasan yang sustainable. Jadi ada 5 sebenarnya untuk mengukur ya apakah proyek ini atau kawasan ini memberikan hasil. Yang pertama pastinya dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi melihat bagaimana jumlah usaha baru ya di newcomers industri di daerah tersebut. Kemudian bagaimana, apakah berapa banyak investasi yang masuk, apakah bertambah atau malah berkurang. Nah, itu kan bisa diukur dari situ. Yang kemudian omset misalnya UMKM, apakah bertambah misalnya. Kalau terjadi penambahan omset UMKM, artinya terjadi gejolak perekonomian di daerah tersebut. Itu sebagai tanda-tanda ya dari sisi ekonomi, aktivitas pelabuhan, kemudian nilai tambah sektor. Kemudian dari sektor ketenagakerjaan yang tadi saya bilang bahwa melibatkan warga dalam hal penyerapan tenaga kerja, bagaimana tingkat pengangguran di daerah tersebut, apakah kurang. Kemudian dari sektor pariwisata, bagaimana jumlah kunjungan wisatawan, berapa kan pasti bisa dihitung. Kemudian dari sosial, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dan dari sisi keberlanjutannya itu bisa meningkatkan kepada lingkungan yang sustainable, misalnya seperti itu. Nah, kalau begitu bagaimana sebetulnya yang tadi sempat di-mention terkait dengan potensi dan pengembangan kawasan Untia ini tidak berjalan sendiri-sendiri. The not only kayak berbagai sektor itu harus terintegrasi yang tadi disebutkan menjadi sebuah kawasan ekonomi ekosistem yang tentu bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Kira-kira bagaimana Ibu melihat sendiri terkait dengan potensi dan pengembangan kawasan Untia? Kira-kira faktor integrasi apa yang perlu diperlukan untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di kawasan Untia itu sendiri? Oke, jadi tadi integrasi dari sisi kawasan. Nah, sekarang integrasi ada namanya, ini adalah pengembangan dari triple helix ya. Nah, sekarang namanya quadruple helix ya, berarti 4. Kalau triple kan 3. Ya. Nah, siapa-siapa pelaku di sini ya? Itu yang pertama tentunya pemerintah. Pemerintah Kota Makassar khususnya, bagaimana menciptakan iklim investasi, bagaimana pembangunan fasilitas, pemeliharaan infrastruktur yang ada. Kemudian perguruan tinggi tentunya yang ada khususnya di Kota Makassar, universitas atau perguruan tinggi ini tugasnya sebagai apa ya? Itu sebagai research, bagaimana memberikan pendampingan kepada masyarakat, pelatihan dan segala macam, melakukan penelitian dan macam-macam. Kemudian tentunya adalah
dunia usaha, Iya. dalam hal ini sektor bisnis, melakukan investasi dan merekrut karyawan dari masyarakat, dan tentunya yang keempat, sektor keempat ya pasti masyarakat lokal. Masyarakat lokal terlibat langsung berupa penyediaan fasilitas kawasan dan tentunya sebagai tenaga kerja di kawasan tersebut. Baik Ibu Fitri, semakin menarik pembahasan kita, tapi tentunya kita tahan dulu untuk melanjutkan pembahasan ke depannya. Mungkin kita akan lanjut terkait dengan bagaimana keberhasilan kawasan pertumbuhan ini bisa diukur dan juga bisa berdampak terhadap masyarakat sekitar dan ataupun masyarakat yang ada di wilayah Kota Makassar. Dan tentu pemirsa Unas TV, untuk itu tetaplah bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Takut gagal atau minder itu seperti membatasi potensi diri sendiri. Padahal kalau pede, kegagalan itu cuma step buat upgrade diri, bukan game over. Jangan bandingin dirimu dengan yang lain. Kamu punya cerita yang berbeda. Kamu nggak harus sempurna, buat jadi luar biasa. Versi kamu yang sekarang udah cukup keren kok. Setiap langkah kecilmu sangat berarti. Gagal bukanlah akhir, itu cuma belok dikit sebelum sampai tujuan. Ingat kau punya tempat di dunia ini dan itu penting. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Ya baik pemirsa Unas TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ekono Talks. Baik Ibu Fitri, melanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah panjang lebar terkait dengan prospek juga terkait pembangunan kawasan strategis. Mungkin kita beralih pada sektor yang tentu beralih pada masyarakat sendiri yang mungkin akan terdampak dari pembangunan kawasan strategis ini sendiri. Tentunya kalau kita tahu di balik pembangunan kawasan strategis ekonomi yang baru, ada masyarakat yang ikut terdampak. Khususnya di Untia sendiri kita tahu ini merupakan salah satu kawasan strategis dan pesisir yang ada di Kota Makassar. Nah, dalam perspektif ekonomi pembangunan, bagaimana seharusnya pemerintah menyeimbangkan terkait dengan pembangunan kawasan dengan perlindungan kesejahteraan masyarakat lokal? Jadi pembangunan kawasan Untia ini tentunya tujuan utamanya sebenarnya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal ya. Jadi khususnya misalnya bagi nelayan yang paling terdampak. Yang pertama adalah nelayan, pemerintah harus menerapkan berbagai langkah strategis ya. Yang pertama adalah memberikan sebelum kawasan ini dikembangkan, tentunya pemerintah harus melakukan analisis dampak sosial ekonomi, ya kan, melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan dampak dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kompensasi yang adil bagi masyarakat, misalnya khususnya nelayan. Kemudian yang ketiga adalah pemberian akses dan dukungan sarana dan prasarana yang mendukung, kemudian diversifikasi mata pencaharian masyarakat lokal. Misalnya nelayan yang tadinya cuma ambil ikan, kemudian menjualnya di pasar secara utuh begitu. Nah, sekarang ibu-ibu nelayan yang bisa mengolah hasil tangkapan nelayannya sehingga bisa menjadi sebuah produk yang bisa dijual dan tentunya mempunyai multiplier effect ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima yaitu adalah bagaimana partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan sebuah kawasan yang seperti ini ya. Jadi tadi bahwa integrasi antar masyarakat, pemerintah, universitas dan bisnis
harus benar-benar dilaksanakan dan diterapkan di kawasan ini. Ya, baik Bu Fitri. Terkait tadi disampaikan bahwasanya memang masyarakat lokal itu harus dikembangkan dari pembangunan kawasan strategis ini. Nah, bagaimana agar pertumbuhan kawasan ini itu benar-benar menciptakan sebuah lapangan kerja baru dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, khususnya kita tahu daerah pesisir itu terdiri dari nelayan, kemudian mungkin banyak pelaku UMKM dan juga warga sekitar Untia sendiri yang memang mereka perlu mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi kawasan baru ini tersendiri. Ya, ada 5 sebenarnya ya, gimana menciptakan lapangan kerja. Yang pertama tadinya perekrutan karyawan warga lokal menjadi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kan dibagi lagi spesifikasinya dari yang paling bawah mungkin yang paling sampai yang jenjang yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah setelah kita merekrut karyawan dari khususnya misalnya masyarakat lokal, tentunya harus diberikan atau dibekali dengan pelatihan ya. Betul. Kalau perlu ada sertifikasi khusus untuk bagian tertentu karena itu akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang kita rekrut tadi. Kemudian yang ketiga adalah penguatan UMKM secara menyeluruh. Bagaimana penguatan UMKM maksudnya ini adalah sarannya udah ada. Terus kemudian bagaimana UMKM ini untuk memulaikan butuh modal kan. Betul. Nah, harus keringanan kredit perbankan mungkin seperti itu, kemudian fasilitas perbaikan kemasan dari sisi produknya dan semacam-macam. Yang keempat adalah diversifikasi usaha, ya, nelayan berbasis pengembangan ekonomi lokal yang tadinya cuma menjual produk ikannya secara utuh, sekarang bisa diversifikasi, misalnya ikan atau cumi atau kerang bisa menjadi berbagai macam varian produk ya yang bisa dijual, tentunya dengan kemasan dan sistem penjualan yang harus lebih bagus ya. Dan yang kelima adalah kolaborasi quadruplex tadi ya, pemerintah, universitas, bisnis dan masyarakat. Jadi harus bekerja sama. Jadi di sini harus ada pertumbuhan yang sistematis dan terintegrasi yang tentunya mengutamakan kolaborasi dan inovasi. Ya, baik Bu Fitri, berarti memang orientasi pembangunan kawasan ini memang sudah harus jelas strukturnya seperti apa dan bukan sekedar menghadirkan sebuah aktivitas ekonomi baru, tentunya bisa memastikan warga lokal juga punya akses nyata untuk ikut tumbuh di dalam sebuah kawasan ekonomi baru tersebut. Terkait tadi yang dijelaskan mulai pelatihan, kemudian diversifikasi dan lain sebagainya. Nah, dalam ekonomi pembangunan yang tadi disampaikan juga ada namanya multiplier effect. Seperti apa efek berganda yang tentunya ideal dari pembangunan kawasan Untia itu sendiri sehingga manfaatnya ini tidak terhenti pada proyek fisik, infrastruktur, dan hal-hal yang berbau fisik saja begitu? Ya, jadi ini konsep ekonomi bahwa tadi investasi awalnya pembangunan Untia kan, nah dari situ misalnya ada stadion, ada pelabuhan, ada kawasan pesisir dan tentunya menghasilkan output. Nah, output ini berupa barang dan jasa, ya kan, jasa pelayanan, barangnya berupa produk-produk atau lain-lain segala macam. Nah, dari produk itu akan menghasilkan apa? Pendapatan atau income. Pendapatan kepada masyarakat nelayan atau masyarakat sekitar. Kalau pendapatan atau disposable masyarakat itu meningkat, berarti apa? Kemampuan daya beli, purchasing power atau kemampuan untuk berbelanja masyarakat ini itu akan meningkat sehingga apa? Sektor konsumsi juga pasti akan meningkat. Nah, sektor konsumsi meningkat bahwa akan meningkatkan juga kapasitas produksi dari sisi perusahaan. Produksi pasti akan meningkat karena demand-nya dari sisi konsumsinya itu kan meningkat. Jadi demand pasti meningkat sehingga produksi pun akan meningkat sehingga apa? Akan meningkatkan pendapatan nasional secara pendapatan khususnya Kota Makassar secara keseluruhan. Dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Jadi multiplier efeknya itu dari proses yang tadi. Iya, betul. Ya, kan? Nah, ya, baik Bu Fitri, kalau kita belajar dari daerah lain, mungkin tidak usah jauh. Kita punya salah satu sektor pertumbuhan yang memang sudah dikenal di Kota Makassar, khususnya yang ada di CPI, Center Point Indonesia, yang merupakan salah satu kawasan industri, kemudian yang memicu terkait dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi baru. Seberapa penting kita harus belajar dari pembangunan sebelumnya, yakni terkait kawasan CPI itu sendiri, untuk kita bisa menerapkan Untia ini sebagai kawasan ekonomi baru yang tentu tidak hanya berdampak kepada Kota Makassar sendiri khususnya, dan juga bisa berdampak ke masyarakat. Jadi sebenarnya contoh untuk pembukaan kawasan
Ekonomi baru itu sudah Mas, khususnya Kota Makassar ya, Iya. CPI dan segala. Kemudian ada juga Mandalika kan, Iya, betul kawasan sekali. Mandalika yang mana ada sports di sana dan tentunya yang terintegrasi sehingga wisatawan bisa masuk. Nah, begitupun ada di Lombok, ada kalau di luar negeri ada di Vietnam ya, ada Betul. pembangunan stadion yang standar internasional juga di Arab Saudi dan banyak negara-negara sudah melakukan hal yang sama dan ini bisa menjadi contoh kecil untuk diterapkan khususnya di Makassar. Nah, pembelajaran untuk pembangunan Untia itu adalah visi dan perencanaan yang harus jelas. Betul Visi sekali. awalnya apa, perencanaannya, planningnya itu harus komprehensif dan jelas. Kemudian infrastrukturnya, yang kedua itu adalah infrastruktur harus terintegrasi. Integrasi di negara-negara maju biasanya itu infrastruktur itu saling terintegrasi. Nah, Iya. itu bisa diterapkan kita di sini. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga secara psikologis masyarakat juga merasa mendapatkan kesejahteraan dari adanya kawasan ini. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi multi pihak. Jadi bukan terbatas pada 4 itu aja, tetapi bisa ke sektor-sektor lain. Kemudian yang kelima itu adalah hilirisasi dan inovasi. Hilirisasi bukan cuma terbatas pada produk, tetapi berbagai macam inovasi-inovasi baik di barang maupun di sektor jasa. Yang keenam adalah keberlanjutan dan inklusi. Betul Jadi ada 6 hal yang menjadi pokok perhatian untuk bisa hal ini, kawasan ini bisa dikembangkan seperti Ya baik itu. Tentu kita berharap pembangunan kawasan industri dan ekonomi baru ini terus bisa menimbulkan arah yang jelas tentunya dan berdampak baik kepada masyarakat. Nah, terkait tadi sempat juga dimention seberapa penting sebetulnya Bu kolaborasi antara pemerintah, kemudian dunia usaha dan juga perguruan tinggi khususnya universitas untuk menjanjikan bahwasanya agar kawasan ini itu benar-benar hidup dan sebagai pusat aktivitas ekonomi. Ya, jadi tadi ada 4 ya. Yang pertama pemerintah bagaimana menyediakan regulasi yang mendukung dan tentunya kepastian hukum yang jelas sehingga investor bisa masuk dengan mudah. Kemudian membangun infrastruktur, kemudian menciptakan investasi dan koordinasi lintas sektor. Yang kedua adalah dunia usaha. Dunia usaha itu melakukan investasi, misalnya menciptakan lapangan kerja, dan perguruan tinggi melakukan riset dan inovasi, membimbing, memberikan pelatihan atau pendampingan kepada UMKM, kemudian menyediakan rekomendasi kebijakan misalnya berbasis evidensial yang di lapangan. Kemudian masyarakat, jadi masyarakat lokal, jadi ada sinergi dan kolaborasi, yaitu antara berbagai macam sektor itu gitu. Ya baik Ibu Fitri, mungkin sebagai seorang dosen dan juga sebagai akademisi, jika Ibu diminta untuk memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah khususnya terkait langkah prioritas apa yang paling perlu dilakukan agar kawasan Untia ini tidak berhenti sebagai sebuah lokasi proyek saja, tetapi benar-benar tumbuh menjadi kawasan ekonomi yang hidup dan juga produktif ke depannya. Jadi sebenarnya ada 8 ya, ada 8. Yang pertama tentunya menyusun master plan kawasan pembangunan ekonomi baru. Ada karena kan sudah banyak contoh-contoh pembangunan kawasan ekonomi baru ya, bisa diterapkan. Yang kedua adalah membentuk badan pengelolaan kawasan, jadi harus ada badan pengelolaan gitu. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat UMKM lokal, kemudian tentunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, bagaimana sumber daya manusia ditingkatkan, kemudian melindungi ekonomi nelayan masyarakat sekitar. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan konektivitas, kemudian kalau perlu ada planning tahunan, jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Itu harus karena untuk melihat bagaimana perkembangan. Kemudian yang 8 adalah bagaimana harus ada monitoring dan evaluasi based on the data ya. Harus ada data dan monitoring apa kekurangan dan kelebihan bisa ditingkatkan. Ya baik, luar biasa. Berarti memang pembangunan kawasan pada akhirnya tentu membutuhkan arah yang jelas yang tadi disampaikan 8 poin utama yang Ibu rekomendasikan kepada pemerintah terkait kawasan industri Untia itu sendiri. Baik Ibu, sebagai penutup mungkin seberapa optimis Ibu melihat Untia ini dapat menjadi sebuah kawasan pertumbuhan ekonomi khususnya tentu yang ada di Kota Makassar dan dalam beberapa tahun ke depan, dan indikator apa yang tentunya konkret yang bisa dilihat oleh masyarakat kita di wilayah Kota Makassar sebagai tanda bahwa kawasan ini betul-betul bisa akan berhasil sebagai kawasan ekonomi baru. Silakan Ibu. Oke, jadi saya
meyakini bahwa kawasan ini akan berhasil ya 30-80% ya, dengan asumsi bahwa syarat-syarat pembangunan yang tadi saya sudah jelaskan itu bisa diterapkan dengan baik. Nah, kenapa potensi Untia ini sangat strategis? Yang pertama adalah lokasi strategis pintu gerbang barat Makassar. Kemudian yang kedua adalah basis ekonomi unggulan, bisa melalui dari sektor perikanan khususnya. Kemudian daya tarik kawasan yang sangat bagus ya, dengan area kawasan yang sangat lumayan ya, luas ya. Kemudian dukungan kebijakan dari pemerintah, pemerintah khususnya pemerintah Kota Makassar, dan potensi peningkatan ekonomi yang sangat besar. Jadi ya semoga proyek ini bisa dikembangkan dan bisa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, baik. Luar biasa sekali Bu Fitri dari closing statement yang disampaikan. Tentu kami berharap pembangunan kawasan ekonomi baru Untia ini terus melanjutkan dan menunjukkan sebagai perputaran ekonomi yang tentunya berdampak bagi masyarakat. Luar biasa sekali Bu Fitri atas perbincangan kita hari ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih telah hadir bersama kami di Unas TV dalam program Ekonotalks kali ini. Dan tentu kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda para pemirsa Unas TV yang telah menemani kami dalam program Ekonotalks. Untuk itu saya Kautsar Ardiansyah, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa.